warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zelika Fitria Fardiansyah dengan NIM K5424040 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Geografi FKIP UNS. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesi Kependidikan dengan tema Peran Tenaga Pendidik dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045. Jadi, apa sih Indonesia Emas 2045 itu? Dan bagaimana peran tenaga pendidik dalam mencapai gagasan Indonesia Emas 2045? Simak videonya lebih lanjut. Indonesia merupakan negara besar yang kaya akan sumber daya alamnya dan sumber daya manusia yang melimpah. Pada saat ini, Indonesia mengalami bonus demografi yang diprediksi berpuncak pada tahun 2045, di mana jumlah usia produktif jauh lebih banyak dibandingkan dengan usia non-produktifnya. Namun, bonus demografi yang menjadi dasar dari gagasan Indonesia Emas 2045 tidak otomatis menjadi keuntungan bagi Indonesia. Ini merupakan peluang bagi bangsa kita menuju negara maju, tentunya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia salah satu dan yang paling penting tentu peningkatan pendidikannya. Kualitas pendidik tentu menjadi salah satu pemeran utama yang berandil besar dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Kualitas pendidik yang mumpuni tentunya bukan hanya tentang pengetahuan akademis, namun ada beberapa aspek penting yang harus dimiliki seorang pendidik profesional. Aspek-aspek ini meliputi 1. Kompetensi secara akademis dan profesional. Pendidik atau tenaga pendidik harus menguasai materi pelajaran dan memiliki kemampuan pedagogik untuk menyampaikan ilmu dengan cara efektif dan mudah dipahami. Kemampuan pedagogik ini juga merupakan kompetensi guru yang harus dan wajib dimiliki oleh setiap guru. Berpikir kritis dan inovatif. Guru yang mampu mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan tidak hanya menghafal penting agar generasi muda siap menghadapi tantangan global. 3 adalah berintegritas tinggi. Kejujuran, tanggung jawab, dan etika sangat penting agar pendidik bisa menjadi panutan moral bagi siswanya. Yang tak kalah penting adalah empati dan komunikasi yang baik. Pendidik perlu memahami kondisi emosional, sosial, dan psikologi siswa, serta mampu menjalankan komunikasi dua arah yang sehat. Maka dari itu, pengetahuan bimbingan dan konseling sangat penting untuk dimiliki oleh seorang guru, meskipun dia bukan seorang guru BK. Yang kelima adalah adaptif terhadap teknologi dan perubahan zaman. Di era digital seperti saat ini, pendidik harus bisa memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran dan mengikuti perkembangan dunia pendidikan global. Yang terakhir atau yang keenam adalah semangat pembelajar sepanjang hayat. Guru yang terus belajar, memperbarui ilmu dan metode mengajarnya akan terus relevan dan inspiratif. Guru harus melek terhadap perkembangan zaman dan teknologi serta perkembangan di dunia pendidikan agar metode dan cara mengajarnya tetap relevan. Itulah aspek-aspek penting yang harus dimiliki tenaga pendidik. Aspek ini merupakan standar minimum untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Lalu, apakah tenaga pendidik di Indonesia sudah memenuhi standar tersebut secara merata? Sayangnya tidak. Pemerataan tenaga pendidik yang mumpuni belum tercapai di Indonesia. Kemendikbudrismen mencatat Indonesia pada tahun 2024 masih kekurangan 679.000 guru. Menurut Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru Kemendikbudrismen, Nunuk Suryani, menyampaikan kualitas dan distribusi guru masih terbatas, di mana guru bersertifikat pendidik per Juni 2024 masih kurang dari 50%. Dari sisi akses pelatihan dan peningkatan kompetensi guru masih tidak merata. Jadi, apakah yang menghambat kualitas tenaga pendidik di Indonesia? Pendidikan dan pelatihan yang belum merata. Banyak guru, terutama di daerah terpencil, belum mendapatkan pelatihan profesional yang memadai atau pendidikan formal yang sesuai standar. Ini dikarenakan sulitnya akses pendidikan, terutama di daerah 3T, terluar, tertinggal, dan terdalam. Selanjutnya adalah rekrutmen dan seleksi yang kurang ketat.
proses rekrutmen guru masih sering tidak berdasarkan kompetensi atau merit, melainkan karena kedekatan politik atau koneksi pribadi. Selain itu, kebutuhan suatu sekolah akan guru mata pelajaran tertentu terkadang membuat guru mata pelajaran lain harus mengajar mata pelajaran yang bukan bidangnya. Kesejahteraan dan intensif yang tidak memadai. Guru, terutama guru honorer, masih tergolong rendah intensif atau gajinya. Hal ini mempengaruhi motivasi dan dedikasi mereka dalam mengajar. 4 adalah minimnya dukungan profesional. Guru tak mendapat pendampingan, supervisi, atau kesempatan pengembangan profesional berkelanjutan seperti pelatihan, workshop, atau seminar. Ini sangat kurang di Indonesia. Hanya guru-guru di daerah-daerah yang sudah tergolong mudah akses pendidikannya yang mendapatkan dukungan profesi seperti ini. Sedangkan guru dengan lokasi atau tugas di daerah yang terpencil atau 3T sangat sulit mendapatkan fasilitas seperti ini. Jadi, kualitas guru di Indonesia tidak merata. 5 adalah beban administratif yang berlebihan. Banyak guru harus mengurus tugas-tugas administratif yang memakan waktu, sehingga mengurangi fokus mereka dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Alhasil, kelas sering kosong karena beban administratif yang diterima guru jauh lebih krusial atau dianggap jauh lebih krusial dibandingkan kelas yang bisa ditinggalkan hanya dengan mengirimkan tugas untuk dikerjakan oleh muridnya. Selanjutnya atau yang keenam adalah kurangnya akses teknologi dan sumber daya. Di banyak daerah, guru tidak memiliki akses ke fasilitas atau teknologi pendidikan yang memadai, yang menghambat kreativitas dan inovasi dalam mengajar. Yang terakhir adalah kultur pendidikan yang belum mendukung inovasi. Sistem pendidikan seringkali kaku dan kurang memberi ruang bagi guru untuk berinovasi atau menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan murid. Walaupun ini sudah mulai diterapkan di kurikulum Merdeka, namun ini masih dalam tahap adaptasi dan belum sepenuhnya efektif dilakukan atau diterapkan di dunia pendidikan Indonesia. Gagasan Indonesia Emas 2045 merupakan peluang bagi bangsa Indonesia menuju kemajuan peradabannya. Bangsa yang maju tentunya bangsa yang terdidik dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Kuantitas sumber daya manusia yang produktif, yang melimpah, tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya tentu hanya akan menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia itu sendiri dan mendatangkan banyak dampak negatif. Dalam hal ini, tenaga pendidik yang berkualitas berperan penting demi memajukan dan meningkatkan mutu kualitas sumber daya manusia Indonesia, dan gagasan Indonesia Emas 2045 akan terrealisasikan dan tidak hanya akan menjadi angan-angan semata.